Bareskrim menyatakan ada 72 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. 72 orang. Kedengarannya banyak ya, tapi justru dari angka 72 ini menurutku ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Mereka ini benar-benar orang yang paling bertanggung jawab atau cuma orang yang paling gampang ditangkap? Karena kalau kita lihat pola kasus pembukaan lahan dengan cara dibakar, masa iya ceritanya sesederhana ada orang bawa korek, bakar lahan terus selesai? Bareskrim sendiri menyebut pembakaran dilakukan untuk membuka lahan sekaligus menekan biaya operasional. Nah, kalau memang ada motif ekonomi di belakangnya, uangnya dari mana? Lahannya punya siapa? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang menyuruh? Jangan sampai kita terlalu cepat tepuk tangan karena berhasil menangkap orang yang memegang korek. Sementara kita nggak pernah bertanya siapa sebenarnya yang punya kepentingan terhadap lahan tersebut. Karena mohon maaf, kalau cuma menangkap orang yang ada di lapangan, itu belum tentu menyelesaikan masalah. Memang bisa saja mereka benar-benar pelaku dan kalau terbukti bersalah ya harus bertanggung jawab. Tapi hukum jangan berhenti di situ. Jangan cuma cari tangan yang membakar, cari juga kepala yang memerintah. Kalau memang ada, cari aliran uangnya, cari siapa yang menikmati hasilnya. Tahun 2026, Kalimantan kembali dikepung ribuan titik panas. Bahkan data Walhi menunjukkan sekitar 74% hotspot di Pulau Kalimantan berada di kawasan konsesi perusahaan. Di Kalimantan Selatan sendiri, sekitar 71% titik panas terdeteksi berada di wilayah konsesi, termasuk ratusan titik di area pertambangan dan perkebunan sawit. Jadi pertanyaannya sederhana, kalau titik panasnya banyak muncul di area konsesi, masa iya pembahasannya cuma berhenti di orang yang pegang korek? Dan setiap kali kebakaran ini terjadi, kita selalu mendengar alasan yang sama. Musim kemarau, El Nino, cuaca ekstrim. Oke, cuaca memang bisa memperparah kebakaran, tapi cuaca nggak membawa korek api. Cuaca nggak ngebuka lahan, cuaca juga nggak mengambil keputusan bisnis. Dan kalau semuanya cuma salah cuaca, kenapa ada puluhan tersangka kasus kebakaran hutan yang ditangkap aparat? Berarti masalahnya lebih besar dari sekedar panas dan kemarau. Yang membuat miris, dampak kebakaran ini nggak berhenti di hutan yang menghitam. Warga kehilangan udara bersih, anak-anak menghirup asap setiap hari, orang yang punya asma harus berjuang bernafas, aktivitas sekolah terganggu, jarak pandang menurun, dan risiko kecelakaan meningkat. Kasus gangguan pernapasan juga bisa meningkat ketika kabut asap melanda. Dan bagaimana dengan satwa? Mereka bahkan nggak punya masker, nggak punya rumah cadangan, nggak punya kendaraan untuk mengungsi. Ketika api datang, habitat mereka hilang, tempat mencari makan hilang, tempat berkembang biak pun hilang. Bahkan satwa terjebak di antara asap dan kobaran api. Mereka menjadi korban dari bencana yang bahkan gak pernah mereka ciptakan.